Kembali di Orsesan Channel sama sahabat Vinsky. Indonesian Idol, cerita dong. Oke. Jadi Gimana ceritanya dari awal? Oke. Jadi sebenarnya untuk kompetisi besar di televisi itu, untuk aku keinginan ikut kompetisi seperti itu mulai aku dari kecil. Mulai aku suka nonton kompetisi di TV gitu kan. Aku tuh udah sering banget ngerengek-ngerengek kayak pengen ikut kayak begitu. Cuman karena mama dan papa itu merupakan orang yang akademis gitu. Jadi mereka berdua kan juga sarjana gitu kan. Jadi mereka lebih menekankan aku untuk selesaikan pendidikan dulu gitu. Jadi waktu itu nggak bisa ikut apa-apa, cuman bisa ikut di kota per kota, terus kayak dari instansi gitu kan, udah pasti gitu kan. Kalau misalnya untuk ikut kompetisi di televisi yang lebih besar, itu kan memang harus banyak yang dikorbankan, seperti waktu dan juga pendidikan, kayak gitu, sekolah juga. Jadi aku cuma bisa menahan itu semua, karena ya udah nggak apa-apa, aku pengen seperti mereka, tapi masih terbatas oleh sekolah gitu kan. Yeah. Kita juga nggak salah juga, karena kita kan memang pendidikan juga yang paling utama kan. Iya, betul. Ya. Terus akhirnya aku yang kemarin cuma ikut kompetisi yang dari instansi dan juga kota per kota. Dan waktu pandemi itu kan kita juga aku juga sekolahnya terpending kan, cuman Zoom aja gitu. Jadinya aku mulai membujuk mama aku ingin ikut gitu, boleh nggak gitu. Sebenarnya waktu itu masih belum ada jawaban sih, masih banyak perdebatan dan sebagainya gitu. Akhirnya aku, dari mama. Iya betul. Terus aku langsung aja di Instagram Indonesian Idol kan ada kompetisi virtual kayak nge-cover lagunya ini gitu. Akhirnya yaudahlah aku cover aja lah iseng-iseng, karena kan memang beribu-ribu orang yang ikut kan. Betul. Aku juga nggak merasa aku nih pasti lah aku bisa gitu, sama sekali enggak. Cuman aku iseng upload, dan waktu itu pas itu udah waktu terakhir aku ngupload kayak gitu. Terus akhirnya aku dapat notifikasi, akhirnya video aku di-repost lah sama Indonesian Idol gitu. Oh iya? Iya, di-repost sama Indonesian Idol. Lagunya apa tuh? Gebintang Hatiku. Ya itu. Terus dapat DM juga dari pihak Indonesian Idolnya, dan akhirnya banyak syarat yang harus dilakukan. Terus akhirnya ya udahlah aku upload dan lain sebagainya. Dan alhamdulillah dikasih jalan lah sama Tuhan gitu kan, langsung lolos ke tahap ini, tahap online edition gitu kan. Udah lolos, dan akhirnya kasih tau lah ke mama, ini aku lolos ini gitu. Akhirnya oh ya udah, akhirnya dijalani dan lain sebagainya dengan banyaknya proses. Itu prosesnya sebenarnya mulai dari bulan Juni 2020 itu kemarin, dan baru ngikuti prosesnya selama 3 bulan. Jadi Juni, April, Mei, ya sekitar 3 bulan tuh September ya. Juni, Juli, aku ya 3 bulan. Akhirnya dari September itu aku lolos semuanya, dan akhirnya baru bisa maju ke tahap judging. Jadi tahap judging itu di Jakarta? Iya. Wow. Dan itu tuh mungkin orang-orang ngiranya ini ya langsung audisi, langsung ketemu juri. Padahal di belakang itu banyak proses yang harus dilalui gitu. Banyak sekali. Banyak gitu. Terus juga harus bisa melawan beribu-ribu orang kan. Jadi yang kemarin ikut virtual audition itu sekitar 30.000 orang. Itu kan untuk, kalau aku mikir kayak untuk kesempatan untuk bisa maju ke tahap selanjutnya kayak kecil, karena kan banyak banget itu kan. Dan ya akhirnya seiring berjalannya waktu, dijalani semuanya, akhirnya lolos. Dan aku ikhlas aja, soalnya kan aku juga nggak ada sesuatu yang target gitu. Soalnya aku harus kayak gini enggak kan. Jadi aku mengalir aja gitu. Akhirnya dikasih kesempatan untuk maju ke Jakarta, dan akhirnya audisi lah, dan akhirnya lolos gitu. Wow. Ketemu jurinya berapa kali sampai? Ketemu jurinya tahapnya 3. Jadi yang pertama itu ketemu juri, langsung kok Kak. Soalnya yang kemarin kan ini karena pandemi juga kan, terus juga special season kan. Jadi banyak prosesnya melalui online gitu. Jadi waktu setelah diumumin lolos, baru langsung ke Jakarta, itu langsung ketemu juri artisnya gitu. Jadi bukan yang di bilik-bilik yang kayak yang panjang banget gitu, bukan gitu. Itu berapa hari itu? Apanya? Selama di Jakarta berapa lama? Selama di Jakarta tuh mulai dari September sampai akhir November. Wow. Iya, awal Desember. Iya, betul.
Itu jadi setelah penjurian latihan lagi. Iya betul sekali. Kalau diinget-inget emang prosesnya kayak aduh kayak banyak banget gitu ya kok, tapi kok tiba-tiba udah di Jakarta aja gitu. Ya kalau lihat ceritanya Krisdayanti dulu juga Iya menjadi betul itu sekali. juga tidak mudah. Iya betul sekali. Dan kemarin Fizky kan memang kesempatannya baru sampai di eliminasi 2 gitu. Jadi eliminasi 2 itu sekitar 50 besar. Tapi itu bukan suatu hal yang sangat aku sesali, karena untuk pertama kali aku kompetisi dan bisa maju di tahap judging itu udah bener-bener suatu pengalaman yang luar biasa gitu. Karena aku di sana ketemu sama orang-orang yang luar biasa, ketemu sama juara-juara yang udah pernah kompetisi di kompetisi lain sebelumnya gitu juga. Dan kalau orang-orang bilang kok kamu cuma sampai sini aja, padahal kan yang ini bisa-bisa gitu, kenapa kamu kok nggak bisa gitu. Aku bilang jalan orang itu beda-beda. Jalan orang beda-beda, yang penting kita juga udah berjuang dan berusaha untuk hasil apapun itu aku percayakan sama Allah gitu. Jadi kalau yang kemarin memang aku masih stuck di situ, dan itu bukan suatu hal yang menutup aku untuk tetap maju ke untuk itu adalah leap-nya. Betul sekali. Lompatan berikutnya. Iya betul. Karena aku juga melihat mereka-mereka yang bahkan yang udah juara, karena kan mereka yang juara sekarang nih, itu akan aku kenal sama mereka semua. Aku mendengarkan pengalaman dari mereka, mendengarkan cerita dari mereka. Karena kan kemarin kita kompetisi bukan cuma sekedar kompetisi, kita sharing dan cerita dan lain sebagainya. Dan perjalanan mereka itu nggak cuma di situ aja, banyak perjalanan mereka yang udah mereka lalui gitu. Dan untuk aku orang awam yang baru pertama kali ikut kompetisi, ya itu jadi semangat aku gitu. Jadi meskipun aku kemarin berhenti sampai sini, ya itu bukan hal yang terakhir gitu, masih banyak perjalanan aku dan harus banyak yang harus aku perjuangkan lagi begitu. Luar biasa. Ada cerita lucu nggak atau yang berkesan dulu deh, yang berkesan, yang paling berkesan dari momen-momen saat itu? Okay. Hal yang paling berkesan itu dari awal aku ada di sana sampai pulang itu semua berkesan bagi aku, karena aku melihat tim yang bekerja di layar di belakang panggung itu benar-benar luar biasa banget Kak. Karena aku kan kegiatan mulai dari jam 6 pagi, jam 7 pagi sampai jam 3 pagi gitu-gitu, terus berulang terus dari pagi sampai pagi lagi gitu kan. Dan mungkin ya capek, tapi aku ngelihat orang-orang yang bekerja, ngelihat semangatnya mereka tuh jadi nggak capek. Jadi kalau aku ngelihat orang yang bekerja di balik layar itu, mereka yang ngurusin anak-anak kayak gini aja mereka masih bisa gitu loh. Aku kayak gini ngeliat mereka gitu aja nggak tambah aku harus capek gitu. Jadi itu yang bikin aku semangat mengejar lagi cita-cita yang bakal aku kejar gitu. Terus ya tadi aku bilang, aku bisa ketemu sama orang-orang yang luar biasa, terus bisa mendengar pengalaman orang-orang yang sangat luar biasa gitu kan. Itu yang aku ambil pelajarannya. Jadi pengalamannya dapat, pelajarannya juga dapat gitu. Yang lucu? Ya. Nah kalau yang lucu nih mungkin teman-teman. Kayaknya yang seru nih yang lucu nih. Iya. Kalau yang lucu nih kayaknya teman-teman juga ini ya, udah sering lihat ya. Soalnya waktu eliminasi satu nih kan aku nyanyi di batch yang bareng sama teman-teman lain. Ada satu batch ada 5 orang. Yeah. Nah jadi waktu udah selesai nyanyi, udah grogi lagi, terus akhirnya waktu pengumuman ada Om Anang yang menjelaskan dan lain sebagainya, itu kan memakan banyak waktu. Jadi karena Om Anang gitu ngobrol, jadi kan kayak perasaan tuh kan diombang-ambingkan gitu kan. Apalagi bercanda-bercandanya, kan bercanda-bercanda kadang-kadang itu kan. Tapi waktu pengumuman kan nggak ada bercandanya, kita bener-bener tegang gitu kan. Nah dari situ akhirnya udah selesai ngobrol, terus akhirnya diumumkan lolos. Jadi kan yang tadi semangatnya perasaannya yang dinaikin seperti itu, tiba akhirnya lega gitu kan. Jadi kan seneng. Terus akhirnya udah selesai, udah mau balik, semuanya kan sama, perasaannya juga pasti sama kan. Nah baliklah mereka semangat banget kan, lari, akhirnya kesenggol lah Fizky, ketatap gitu. Sampai sama teman-teman tuh sampai dibikin kayak meme gitu, sampai dibikin kayak orang-orang tuh kan kalau ada video apa yang lucu di screen record terus diedit gitu kan, jadi Fizky kayak tatap-tatap gini. Iya. Malu aku. Di antara senang, di antara sebel, tapi lebih banyak senangnya ya. Iya betul sekali, betul. Itu pengalaman Indonesia Idol. Jadi sahabat Vinci sudah menjelaskan bahwa step itu banyak. Iya betul. Kita kalau mau sudah into dalam suatu Indonesian Idol, artinya kita sudah komit. Betul. Apapun yang terjadi itu hasilnya
nanti. Yang jelas kita persiapkan dengan baik, betul kan ya? Betul. Persiapkan baik, ikuti prosesnya dengan baik, dan hasilnya apapun itu pasti ada pelajaran berharga di balik itu. Walaupun menang ataupun tereliminasi, tetap ada pelajaran berharga. Betul. Tadi kan sudah masih hubungan sama yang juara pun, mereka pun masih belajar sampai sekarang. Betul. Ya, itu tentang Indonesian Idol. Mau mengenal lebih jauh dengan sahabat Pinsky? Sesi berikutnya. Stay tune di sini.